Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Nabiullah. Assalamualaikum ya Habibullah. Assalamualaikum ya Waliullah. Assalamualaikum la ibadatillah. Tawakkurus sawa Allahiz zama manhajatul wana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan kudrat dan iradat Allah subhanahu wa ta'ala, dengan zat Allah yang bergerak, dengan kudrat dan iradat Allah subhanahu wa ta'ala, dengan sifat Allah yang bergerak, dengan kudrat dan iradat Allah subhanahu wa ta'ala, dengan asma Allah yang bergerak, dengan kudrat dan iradat Allah subhanahu wa ta'ala, dengan af'al Allah yang bergerak, dengan kudrat dan iradat Allah subhanahu wa ta'ala, dengan sirullah Allah yang bergerak. La tataharruku dahratul illa bismillah. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah. Istri, anak-anakku, cucu, cece, dan saudara-saudariku sekalian yang berada di semua alam. Saya mohon maaf baru muncul karena ada gangguan kesehatan. Salah satu rahmat daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Hingga hari ini insya Allah kita dapat berjumpa kembali dalam menyampaikan beberapa penjelasan singkat tentang rahasia-rahasia antara roh dan penciptanya. Kita yang telah dimuliakan dengan roh yang tersembunyi di dalam diri setiap insan itu. Maka sepatutnya dan harus belajar mengetahui, mengenal akan roh yang mulia itu. Justru karena telah dirahasiakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan kalam. Saya ulangi, dengan kalamnya yang berbunyi, Qulir ruhum min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Artinya, roh itu urusan Allah dan tidaklah diberi pengetahuan atau ilmu melainkan sedikit. Quran surat Al-Isra ayat 85. Sesuai penjelasan tersebut, suatu wewenang mutlak bagi Allah subhanahu wa ta'ala dalam hal menjadikan roh itu, dan berhak bagi Allah subhanahu wa ta'ala dalam menurunkan roh itu di dalam lembaga tubuh insan manusia, dan berhak mutlak
untuk menarik kembali roh itu dari lembaga tubuh insan manusia itu. Diberi ilmu pengetahuan tapi sedikit, tapi bagi kita sangatlah banyak, bahkan tidak bisa menghitungnya. Roh itulah nyawa. Nyawa adalah fungsi utama untuk menggerakkan tubuh kita dalam mendirikan sholat, mengerjakan sholat. Untuk itu dirikanlah sholat, karena sholat itulah mi'rajnya orang-orang mukmin. Hendaklah berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dirikanlah sholat dengan khusyuk dan ikhlas hanya karena Allah semata. Di dalam fungsi takbir, roh atau nyawa yang memegang peranan penting, yang menyampaikan atau yang menyata dalam takbir, yaitu zat Allah, sifat Allah, asma Allah, afal Allah, kudrat, iradat, ilmu, hayat. Inilah rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Dan semua adalah perintah rahasia. Maka perintah itu bernama sirullah. Karena rahasia inilah kita dapat mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pandang suhud. Hanya dengan wujud zat Allah yang mengenal Allah, sepanjang kita mencari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita tidak bisa bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, terkecuali Allah sendirilah yang memperkenalkan dirinya bahwa aku Allah. Itu baru bisa kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab hanya orang mati yang bisa bertemu dengan Allah. Itu pun kalau sesuai dengan amal ibadahnya selama kita di alam dunia ini. Untuk itu wajib mengenal diri sesuai ajaran Nabi Muhammad SAW atau petunjuknya. Karena hamba, wujud hamba tetap hamba. Wujud Allah tetap Allah. Allah tetap Allah. Hamba tetap hamba. Allah dengan hamba tidak terpisah, tetapi juga tidak menyatu. Hamba adalah wujud kenyataan adanya Allah. Diri kita yang nyata ini, itulah wujud kenyataan adanya Allah. Untuk itu Rasulullah SAW menyampaikan kabar gembira kepada kita bahwa kenallah dirimu, pasti engkau mengenal Tuhan.
Barang siapa mengenal dirinya, insya Allah dia mengenal akan Tuhannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.